Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min azabi yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin fatarakana ala nahjatin bayda'a lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik fa afdalu salawatillahi wa atammu taslimatihi ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudara seiman, teman-teman dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesempatan, keimanan, kemantapan hati, sehingga di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga keimanan kita, mudah-mudahan Allah terus menjaga keikhlasan kita, dan mudah-mudahan siapapun di antara kita yang mungkin ada yang menyaksikan dalam keadaan kurang sehat, kurang sehat badan, kurang sehat pikiran, mudah-mudahan segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala harapan-harapannya, segala cita-cita baiknya mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rafah dan sifat atufnya, sifat rahmah, sifat latifnya, sifat maha lembutnya, sifat halimnya, tidak marah tapi pemurah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan segera mengangkat wabah yang sedang menimpa dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara seiman rahimakumullah, majlis ke-16 kajian akidah kita masih dalam satu topik, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ad-Dariyat ayat 21. Dan di dalam diri kalian dan di dalam diri kita terdapat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tidak merenungkan? Apakah kalian tidak memikirkan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka kita akan melihat ayat-ayat Allah yang nyata ada di dalam diri dan tubuh kita. Kemarin kita membahas pencernaan sampai pada poin 2. Maka hari ini kita akan membahas poin 2 kemarin, pencernaan sama sirkulasi darah. Ya, sehingga kemarin sampai pada poin 2 bahwa kemudian si makanan yang sudah diolah kemudian dikirimkan oleh darah. Nah, sampai di situ untuk dikirimkan ke sel.
Yang sel itu nanti jadi kuku, jadi kulit, jadi rambut, jadi gigi, jadi tulang, jadi daging, dan seterusnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, subhanallah, rumitnya tubuh kita, darah yang membawa makanan yang sudah siap saji, yang kemarin sudah dirubah, misalnya karbohidrat sudah jadi gula, protein sudah jadi asam amino, dan seterusnya, sehingga siap dikirim ke sel menjadi makanan kebutuhan sel, yang setiap detik harus dipenuhi dalam waktu yang terus-menerus. Ternyata si saluran darah atau sirkulasi darah itu menolak memberikan, memindahkan makanan yang dibawanya, dipindahkan ke sel bagian dalam untuk dikonsumsi. Subhanallah. Nah, sistemnya itu menolak, ternyata Allah menciptakan sistem lain, apa yang disebut dengan sistem limpatik, atau kita mendengar dengan organ tubuhnya limpa. Ya. Limpa ini fungsinya adalah karena tadi si pembuluh darah yang mengalirkan makanan itu mencegah perpindahan makanan yang akan diserap oleh sel bagian dalam, disalurkan di seluruh titik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem limpa atau limpatik sebagai satu cara bagaimana memindahkan dari sirkulasi darah ke sel-sel bagian dalam. Limpa ini sebagai media antara pembuluh darah dengan sel. Jadi ada cairan yang menjembatani antara pembuluh darah dengan sel bagian dalam, sehingga makanan-makanan yang sudah disiapkan diproses mulai mulut sampai ke usus halus kemarin, kemudian siap dipindahkan melalui cairan yang diciptakan atau yang dikeluarkan oleh limpa. Subhanallah. Maka oleh sebab itu dialirkanlah, dipindahkanlah dengan media lah, dengan alat, dengan alat memindahkan apa yang disebut dengan cairan limpa. Subhanallah, atau sistemnya disebut sistem limpatik. Terus terang saya juga baru membaca betapa rumitnya ternyata dalam tubuh kita, tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Makanya kalau kita renungkan, kita makan cabai, bukan cabainya yang masuk ke sini, tapi zat-zat yang ada dalam cabai itu yang kemudian setelah disaring bertahap-tahap kemudian dikirim dan sebagainya, maka baru masuklah makanan itu ke bagian dalam sel dan kemudian itu menjadi tumbuh, menjadi perkembangan dalam tubuh kita atau mensuplai kebutuhan tubuh kita. Menariknya, sistem limpa ini, cairan ini bukan hanya mengantarkan makanan. Jadi kalau gosen itu kan nganterin aja, pulangnya nggak mau dikasih beban dia. Nah, sistem limpa ini nganterin dan ngambil. Jadi PP dia kerja. Cairan limpa selain memindahkan makanan dari pembuluh darah ke sel bagian dalam, juga dia mengambil residu atau sisa-sisa zat dan memberikannya ke pembuluh darah untuk diantarkan ke sistem ekskresi sekresi, yaitu untuk pembuangan. Subhanallah. Jadi seperti kalau ini misalnya, jadi dia datang ngambil dari sini, datang si cairan limpa ini, subhanallah, nganterin makanan yang sudah dalam bentuk benda-benda kecil ya, atau dalam bentuk tadi asam amino, dalam bentuk gula yang cairan makanan kecil lembut. Dia nganterin dan dia ngambil residu bekas-bekas yang kemarin yang sudah tidak dibutuhkan. Subhanallah. Betul-betul ini kemaha-telitian dan kemaha-kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pulang diantarkan ke sistem sekresi-ekresi yang disiapkan untuk membuang pembuangan residu-residu atau bekas itu. Ya. Kemudian nanti kita akan bahas masuk ke residu. Sampai di sini dulu. Subhanallah. Kita harus terus, dan saya akan terus bertanya kepada diri saya dan kepada diri Anda sekalian. Semua yang menyaksikan, dan siapa yang akan menyaksikan nanti pertanyaannya. Apakah sistem ini dibuat oleh berhala yang buta tuli, tidak bisa bergerak? Atau apa yang cairan yang bisa mengantar dan balik lagi membawa makanan, membawa residu,
Dia adalah hukum alam, dibuat oleh hukum alam yang buta tuli, bahkan dia tidak hidup. Atau sistem limpatik yang bisa mengantarkan dan mengambil bahan makanan yang bekas, residu-residu itu. Dia terjadi secara tiba-tiba, padahal terjadi pada miliaran manusia, terulang terus-menerus. Apakah itu sesuatu yang terjadi tiba-tiba? Subhanallah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin seyakin-yakinnya, 100%, kalau bisa 1.000.000%, 1.000.000%, saya yakin yang menciptakan sistem limpatik lah zat yang maha hidup, al-hayy, al-qayyum, zat yang maha mengurus, yang tidak pernah lengah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur, al-qadir, yang maha kuasa, al-alim, yang maha berilmu, al-khabir, yang maha teliti, dan seterusnya, al-latif, yang maha lembut. Subhanallah, subhanallah. Renungkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, firman Allah yang berkali-kali kita ulang-ulang ketika merenungkan dalam diri kita. Surah 82 ayat 6 sampai 8. Surah 82 ayat 6 sampai 8, surah Al-Infitar. Ya ayyuhal insanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat dirimu terpedaya sehingga jauh mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita menolak aturan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus makan makanan yang diharamkan, makanan riba, makanan daging-daging yang diharamkan, menipu orang? Padahal dalam sistem ini, andai makanan itu kita dapat sampai ke tangan kita, masuk ke mulut kita, tapi limpahnya menolak memproses cairan sehingga tidak bisa diantarkan. Subhanallah. Sirkulasi darahnya Allah hentikan. Maka makanan yang kita paksakan, hasil korupsi, hasil menipu, hasil melipat, hasil kolusi, hasil dan seterusnya, maka tidak akan bisa dinikmati menjadi daging, menjadi kulit, menjadi rambut, menjadi tulang. Semuanya akan tertolak jika Allah tidak mau. Maka betul, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita buat sendiri, tidak bisa kita antarkan sendiri. Rizki akan datang dengan sendirinya. Maksudnya Allah sudah membuat sistem bagaimana rizki itu bisa dinikmati oleh kita. Sistem yang sangat kompleks. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat 7-nya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Anda, fasawwaka, menyempurnakan, fa'adalaka, Allah Subhanahu wa taala telah menyeimbangkan. Seimbang. Setelah dari mulut masuk ke tenggorokan, di tenggorokan ada lalu lintasnya, masuk ke lambung. Terus diproses oleh lambung, sirkulasi darah diproses lagi terus. Dari sana, bayangkan kalau tidak seimbang. Sirkulasi darah mengantarkan, limpa hanya mengantarkan yang dikirim oleh sirkulasi darah saja. Sedangkan residunya dibiarkan. Kata para ahli kesehatan, kata para ahli, andai residu itu tidak diambil oleh sel limpa, maka kita sudah mati oleh racun, zat-zat bekas yang tidak kita butuhkan. Subhanallah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Fi bentuk apapun, ma syaa rakkaba. Sesuai dengan keinginannya, Allah telah membuat kita dan menyusun kita. Subhanallah, subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maaf. Itu suaranya. Oh, ini ada yang kepijit. Yang IG. Dua-duanya kepijit ke kamera. Baik, coba tes lagi. Di sana. Tes dulu. Baik. Mohon maaf kalau saudara seiman karena ada kesalahan ini, sambil dites ini tadi ada mungkin kepijit sama siapa, jadi settingan ke kamera kita sudah pindahkan lagi ke smartphone. Baik, itu sistem limpatik. Kita akan masuk tadi dari cairan limpa, residu bekas-bekasnya diambil dan dibawa ke sistem ekskresi, ya, atau pembuangan. Kita akan baca lagi ayatnya terus ulang-ulang, surah Adz-Dzariyat ayat 21 agar terus kita ingat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Proses pembuatan makanan dan penyalurannya dalam sel menyisakan residu dan sisa makanan.
andai tidak dibuang maka akan membunuh manusia itu sendiri. Maka Allah dengan yang maha teliti menciptakan sistem pembuangan residu yang bekerja dengan cermat. Sistem ekstraksi ini dimulai dari usus besar, yaitu ketika makanan masuk digiling, maka akan ada ampas yang kemudian keluar menjadi tinja dari anus yang seperti kita kenal, mohon maaf ya. Sedangkan sisa cairan yang tidak dibutuhkan lagi akan keluar melalui kelenjar keringat. Jadi, yang materialnya akan keluar melalui anus, yang cairannya akan keluar menjadi kelenjar keringat. Itulah sebabnya keringatan itu menjadi penting. Maka Bapak Ibu, olahraga setiap hari 30 menit misalnya, itu menjadi penting agar kita mengeluarkan keringat agar kita mengeluarkan residu cairan yang tidak dibutuhkan yang akan keluar melalui kelenjar keringat. Kalau kita tidur tidak akan keringat. Kalau kita gerak olahraga, maka subhanallah, Islam yang menganjurkan menjaga kesehatan, Islam yang menganjurkan olahraga, Islam yang menganjurkan dan sebagainya, itulah ajaran yang dianjurkan oleh Sang Pencipta diri manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara paru-paru ini termasuk ekskresi, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang ditimbulkan dari proses pembuatan makanan dan pembuangan sel dari pembangunan bagian dalam dari sel. Jadi paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ya, dan uap air yang ditimbulkan dari proses pembuangan makanan. Itulah yang jadi karbon yang kita keluarkan, karbon dioksida. Subhanallah. Kembali kita bertanya, apakah yang menciptakan ini adalah kebetulan atau apakah yang menciptakan lebih dia yang paling mendominan? Kenapa terus begini terulang kalau tidak ada yang menciptakan sistem? Subhanallah. Summa sabila yassarah. Kemudian yang memudahkan, nanti akan ada satu renungan lagi. Bagaimana bayi yang besar bisa keluar dari ibunya itu, padahal lubangnya kecil. Sehingga katanya tulang belulangnya masih dilenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanda petik dengan mudah, yang andai dalam kondisi normal tulang belulang bayi yang isinya 3 kilo, kadang 3,5 kilo, tidak mungkin bisa keluar dari lubang. Summa sabila yasar, Tuhanlah yang telah mempermudah mengeluarkan. Summa amatahu fa'akbaroh, kemudian Tuhan yang mematikannya. Summa idza syaa ansarahu. Ingat, Tuhan yang dulu menghidupkan kamu dari tidak ada, dari nothing, dari tidak pernah disebut Rahmat Soji, Ahmad, Mahmud, Ibrahim dan sebagainya, dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nanti summa idza syaa ansyarah, ketika sudah meninggal, dialah yang akan mampu membangkitkannya. Ketika orang Arab mempertanyakan, apakah Tuhan mampu menghidupkan kita? Dijawab oleh Al-Quran, yang mampu mengadakan kalian dari tidak ada, tentu mampu mengadakan kalian setelah pernah ada. Kita dulu tidak ada, terus jadi ada bisa. Apalagi pernah ada, diadakan lagi. Tentu lebih mudah. Dan bagi Allah dua-duanya mudah. Kalla lamma yaqdi ma amar. Maka nanti falyanzur al-insanu ila ta'ala. Mari kita renungkan surah 27 ayat 14. Sungguh mereka sebenarnya tidak bisa menolak. Orang-orang ateis hati nuraninya tidak menolak. Yang menolak adalah lidah dan kesombongannya. Agar hidupnya tetap dalam kubangan, dorongan syahwat dan hedonisme. Ingin semuanya bebas. Maka tidak ada Tuhan. Karena kalau ada Tuhan, harus ada aturan Tuhan. Maka mereka, seperti yang digambarkan dalam surah 27 ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka menolak ayat-ayat Allah, padahal wastaiqanatha anfusuhum, dirinya, hati nuraninya meyakini. Jadi orang-orang ateis, orang-orang kafir itu menolak dengan lidahnya, menolak dengan perilakunya, tapi wastaiqanatha anfusuhum, ya, surah 27 ayat 14, surah An-Naml ayat 14 menunjukkan mereka itu hati nuraninya sebenarnya menerima ada Tuhan, ada kekuasaan Allah, tapi wajahadu biha, mereka membangkang, ya, dengan ayat-ayat Tuhan, dengan aturan-aturan Tuhan, zulman, sebagai bentuk kezaliman, wa 'uluwan, dan kesombongan, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Tapi lihat apa yang akan berakhir dari kehidupan orang-orang yang melakukan kerusakan. Wastakbaru bi ayatina, dan mereka sombong dalam ayat lain terhadap ayat-ayat. Subhanallah.
Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar, jalan agama Islam, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, seperti orang-orang Yahudi yang menyesatkan agama dalam kesadaran mereka. Yahudi itu maghdub karena mereka sadar agama yang benar, tapi mereka buat kepalsuan, dibuat agama Kristen yang sekarang itu kepalsuan yang dibuat oleh Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat oleh kebodohan, ketidaktahuan seperti orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang dan sebagainya. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana. Mari kita panjatkan saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan lagi, jangan gelincirkan hati kami. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan ilmu-Mu, yakin kemahabaikan, ketelitian. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan beri aku kasih sayang. Beri kita kasih sayang ya Allah. Jangan beri keadilan. Maksudnya apa? Allahumma amilna bi rahmatika ya Allah. Interaksilah dengan kami dengan kasih sayang. Jangan interaksi kami dengan keadilan. Karena kalau Allah menerapkan keadilannya, setiap kali dosa kita harus disiksa, setiap kali dosa kita harus disisa, maka mungkin setiap hari kita mendapatkan siksaan itu. Maka kita berta'amul, Allah berta'amul dengan kita itu bilutfihi wa rahmatihi wa ra'fatihi. Allah berinteraksi dengan kita, berhubungan dengan kita dengan hubungan kasih sayang, dengan hubungan kanya'ah, dengan hubungan, bukan hubungan adil. Kalau adil kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andai Allah menyiksa setiap orang yang berdosa di bumi sebagai bentuk keadilannya, maka di bumi tidak akan tersisa manusia. Alhamdulillah. Innaka antal wahhab. Rasulullah SAW juga mengajarkan satu doa yang mudah-mudahan bisa terus kita baca. Allahumma atini imanan shadiqan. Ya Allah, beri aku iman yang benar. Iman bukan hanya di mulut kita mengatakan iman, asyhadu. Pada hati kita banyak mempertanyakan, banyak meragukan. Maka dengan ajib, dengan sebab, dengan wasilah dan sebab kajian ini mudah-mudahan Allah beri ya Allah aku iman yang beneran. Lidah kita mengatakan amantu billah, hati kita mengatakan amantu billah, perasaan kita mengatakan amantu billah, bahkan diri kita bergetar menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma atini imanan shadiqan kufr wa rahmatan analu biha syarafaka wal akhirah, dan aku meminta keyakinan yang tidak ada kekafiran setelahnya, dan aku minta kasih sayang yang dengannya aku bisa mendapatkan kemuliaan darimu di dunia dan di akhirat. Mari kita ucapkan alhamdulillah, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Allah telah lahirkan kita dari rahim ibu, dari keturunan bapak, ayah, nenek moyang kita berislam, sehingga sebelum kita mengkaji dalam pun tentang ayat-ayat Allah, kita sudah diajarkan Islam. Kita sudah Islam sebelum kita mencari Islam. Sebelum kita belajar Islam sudah terlahir dalam keadaan Islam. Itu seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari dari awal, belum tentu kita bisa menemukannya. Karena lingkungan seringkali lebih jahat dan bisa menerka siapa saja yang tidak bisa menjaga dirinya. Saudara seiman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian akidah pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dalam doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.